Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke berapa sih nih? Sorry, 17 Januari 2021 ya. Masih di suasana pagi menjelang siang yang udah siang sih, ini bukan pagi lagi. Syutingnya udah jam 11 siang karena ya biasa kalau hari Senin itu hari apa? Hari Kebersihan Nasional. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Yang baru pertama kali nonton, jangan lupa dipencet tombol subscribe, di depan tombol loncengnya juga. Kemudian untuk yang sering bolak-balik datang ke sini, selamat datang. Jangan lupa pencet tombol like, share apabila penting, dan Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Matur sembah nuwun sangat. Dan Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk support dan dukungannya sampai sekarang. Banyak yang kasih doa Mas Tulus, banyak yang support Mas Tulus, dan alhamdulillah merasa sedikit lebih baik untuk kondisi tidurnya sudah sedikit lebih membaik soal setelah aku mengkonsumsi yang namanya suplemen untuk menghilang kecemasan ataupun yang bisa mendekatkan kita dengan tidur tadi. Terima kasih banyak teman-teman selalu mensupport orang-orang baik. Ya, di sisi lain banyak yang menghujat, sisi lain lagi alhamdulillah banyak juga yang mensupport Mas Tulus dengan terus memberikan semangat dengan apa yang ya terus dengan terus menghadirkan konten-konten yang mungkin saja bermanfaat buat orang lain ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang sudah membantu sedekah juga terima kasih banyak. Terima kasih semuanya untuk yang sudah membantu dengan membantu sedekah untuk nasi box yang ada di kolom deskripsi itu, dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kemarin juga sudah ada yang membantu, kemudian dari Malaysia juga dibantu kemarin, alhamdulillah terima kasih banyak. Dan teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, gimana caranya? Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, maksimal terserah kalian ya. Dan buat teman-teman yang masih mau pesan minyak bidara, untuk hari Senin ini atau pagi ini tuh stoknya hanya tinggal 3. Yang 4 kemarin tinggal 1. Jadi yang 4 kemarin sudah dipesan 3 orang. Jadi hanya tinggal 1 pieces. Hari ini hanya ada pengiriman 1 pieces. Sisanya itu baru bisa besok ya, karena hari ini baru ada pengiriman. Jadi besok baru ada stoknya. Besok baru ada yang namanya minyak bidara lagi. Nah, teman-teman yang mau pesan gimana caranya? Klik kolom deskripsi juga, ada yang ada tombol begini yang sebelah sini. Nih, sebelah sini nanti ada tombol begini, pencet tek, nanti keluar semua ya. Ada WhatsApp-nya Mas Tulus yang 0857541188 khusus buat jenengan yang mau pesan minyak bidara. Silahkan langsung hubungi Mas Tulus di situ ya. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamat, kemudian nomor HP, RT, RW, kode pos juga jangan lupa ya. Terima kasih banyak orang baik. Manfaatnya banyak sekali, salah satunya untuk ruqyah mandiri, pengusiran aura-aura jelek yang ada di tubuh, kemudian juga untuk berbagai macam jenis penyakit, keseleo, kemudian gatal-gatal, asma, batuk, menahun juga kemarin ada yang sembuh. Kemudian yang terbaru adalah ternyata bisa mengempeskan bisul, saudara-saudaraku. Aku juga sempat kaget dengan khasiatnya karena beberapa khasiat yang dituliskan di situnya nggak ada buat bisul, tapi ternyata ada salah satu subscriber yang dioleskan dengan dibakarin batang keladi, kemudian dioleskan minyak bidara, kemudian ditempelkan di bisul, ternyata alhamdulillah lo kasih kempes bisulnya ya, dan nggak gatal-gatal lagi katanya, alhamdulillah. Nah, teman-teman yang mau pesan silahkan klik kolom deskripsi sekarang ya.
Ya Allah, ijabah ya Allah punya studio yang kedap suara, yang nggak terganggu suaranya ketika syuting. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ketok omahku ki sepi kok demit kok iso nyauri amin yo. Tapi ya alhamdulillah. Dan aku mau ucapin terima kasih juga buat semuanya sudah membantu sedekah. Dan hari ini katanya mukenanya dikirim. Alhamdulillah. Ya nanti kalau sudah sampai di rumah, Mas Tulus akan bagi-bagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kalau yang lain sih pengennya disumbangin. Kalau yang lain lagi kan pengennya mau dipakai, ya wis nanti tetap kita akan sumbangkan yang lain. Dan yang lain juga pengen tetap diterima ya, Mas Tulus akan tarik juga untuk yang diterima ya. Sembah nuwun yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali. Semoga Allah tukar dengan disehatkan badannya, amin. Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, amin ya Allah. Allah tukar dengan diijabah segala hajat baiknya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Teman-teman yang masih bantu silakan klik kolom deskripsi ya. Aku pengen bahas sesuatu yang sedikit lebih ekstrim daripada sebelumnya. Ini ada yang bilang gini, Mas Tulus bener loh Mas, Jawa Timur yang Mas Tulus tebak kemarin ternyata betul, ternyata di Madura gempa dan lain sebagainya. Sorry saudaraku, gempanya sudah kehendaki Gusti Allah ya, bukan aku yang mau gempa itu terjadi. Maksudnya gini, gempa itu terjadi bukan karena mulutku yang berbicara, tetapi ya memang aku pengennya ngomong begitu. Dan kalau memang terjadi berarti kehendaknya Gusti Allah. Jadi ada yang bilang gini, wah mulutnya Mas Tulus tajem, ternyata bener terjadi. Nah hal-hal begini nih harus diklarifikasi ya teman-teman. Jadi kesannya kayak aku yang nyumpahin gempa, padahal tidak. Aku hanya ingin menyampaikan di daerah Jawa Timur, kemudian dekat dengan Banyuwangi, bla 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 bla. Karena aku hanya mengatakan, ya, selebihnya haknya Gusti Allah yang terjadi atau tidaknya haknya Gusti Allah. Jadi secara garis besar saya tidak pernah mengatakan, ayo gempa terus gempa. Enggak juga begitu. Sebetulnya gempa itu haknya Gusti Allah. Allah yang menghendaki gempa. Jadi bukan hak saya, ya. Itu teman-teman. Sere aku lali rek. Aduh dulu. Mana ya? Oh nggak ada, udah aman terkendali. Soalnya di belakang lagi nyuci, aku lupa kalau maskerku belum tak cuci, mau tak titipin Mak Lucy yang lagi nyuci gitu loh teman-teman ya. Jadi sekali lagi berpikir positif dengan apa yang sudah terjadi sekarang, kehendaknya Gusti Allah. Nah ini justru lebih ekstrim lagi karena beberapa hari baru tadi malam itu BMKG mengeluarkan peringatan dini soal kewaspadaan kita untuk gempa megatrust di Pulau Jawa dan juga Jakarta. Jadi dari beberapa tahun yang lalu sudah diramalkan atau sudah dicek atau sudah dilihat bahwa Jakarta ini ternyata berada di atas lempeng apa gitu yang saya nggak bisa jelaskan di sini. Saya nggak paham soal itu ya. Jadi ada kemungkinan gempa-gempa yang sekarang terjadi, gempa-gempa susulan yang terjadi ini, ada kemungkinan akan adanya megatrust di daerah Pulau Jawa dan juga Jakarta. Lalu bagaimana menurut pendapatnya Mas Tulus kira-kira? Nah ini yang lagi hot, ini yang lagi kenceng buat kita bahas. Jadi mendingan kita bahas ini aja ya teman-teman ya. Konteks yang pertama adalah dengan setelah terjadinya gempa, betul sekali banyak gempa yang terjadi meskipun maksud Mas Tulus di sini ya. Mas Tulus bilang, Mas Tulus katanya skalanya kecil kok di Madura gede. Dalam hal ini begini teman-teman, maksud aku adalah gempanya tidak berpengaruh ke tsunami dan diminimalisir korban jiwanya. Menurut aku sih itu ya dibilang minim ya, itu bisa dibilang minim, mengecilkan lah sudah. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tidak terlalu menyakiti orang lain, bahkan tidak ada korban jiwa. Buat aku itu sudah kecil dalam arti yang sesungguhnya. Jadi sekian skala Richter, kecil dalam hal ini bukan soal kecil skala Richternya teman-teman, tetapi kecil dalam arti tidak menimbulkan kerusakan yang luar biasa banyak, kemudian tidak menimbulkan korban jiwa. Intinya di situ kalau menurut aku kata kecilnya. Jadi teman-teman harus pintar juga ketika mendengar apa yang Mas Tulus sampaikan. Sejatinya kadang-kadang aku kan ngomong asal ngomong aja ya. Terus banyak yang pesan juga nih, kirim salam buat Eyang Cerondol. Jadi Eyang dan Cerondol itu beda. Cerondol itu masih anak-anak, kalau Eyang ini sudah sepuh. Jadi Eyang dan Cerondol itu berbeda ya teman-teman, tapi tak sampaikan. Aku ketika baca komentar sampaikan salam sama Eyang gitu, Eyang untuk salam. Kadang-kadang Eyang dari jauh waalaikumsalam. Kalau kadang-kadang kalau Eyang nggak jauh cuman wus gitu doang. Kalau Eyang Lokito kan ciri khasnya adalah ketika datang tuh anginnya kenceng tapi adem. Wush. Anginnya itu tenang di hati, tenang di dada. Itu Eyang Lokito. Jadi ketika gue ada yang salam aku sebutin kadang wus gitu doang sih. Tapi ya sudah, nggak ada masalah apa-apa sih. Jadi Mas Tulus sedikit jelaskan, Eyang dan Cerondol itu berbeda ya. Eyang Lokito dan Cerondol itu berbeda. Dan
terkait dengan ramalan BMKG yang BMKG memberikan kita titik untuk kewaspadaan soal megatrust yang ada terjadi di Pulau Jawa dan juga di tanah Jakarta khususnya. Maung Telonku juga sempat berpesan sesuatu yang nggak bagus. Maung Telon ini kalau Maung Telon ini kan karena asalnya dari Pajajaran ya teman-teman, dari tanah Pasundan, jadi dia lebih ngasih titik untuk beberapa bukit yang ada di Jawa Barat itu ada kemungkinan longsor ya teman-teman, jadi harus hati-hati juga. Jadi si Maung ini tiba-tiba tadi malam setelah aku baru banget nonton berita soal, yaitu maksudnya berita soal BMKG yang meramalkan megatrust Pulau Jawa dan juga Jakarta, itu aku sambil nonton sambil ngedumel lagi. Ya Allah, rapene apa meneh iki? Mau ada apa ini? Teman-teman, aku sedikit jujur sama kalian ya, percaya atau tidak, ketika aku duduk dan aku memfokuskan diri, badanku tuh masih begini. Ini sudah beberapa hari yang lalu loh ya. Dan aku nanya, Yang, kenapa sih Yang ketika aku duduk aku begini terus Yang? Kata Yang, iki misalnya ada gempa deh, di mana-mana tempat masih ada gempa. Nah, beberapa teman-teman juga banyak yang nanya, Mas Tulus kok aku masih ngerasa kayak ada gempa ya? Nah, ini sebetulnya juga untuk teman-teman yang punya kemampuan khusus, khususnya anak-anak indigo atau mereka yang memang memiliki naungan leluhur, biasanya memang mereka merasakan efek yang sama, atau mereka merasakan kayak badannya itu kayak masih ada gempa, atau feelingnya masih merasakan sesuatu yang kemungkinan akan ada gempa. Dan ternyata sampai detik ini juga gempa masih berputar di seluruh wilayah Nusantara. Dan tetap kita minta sama Allah, mudah-mudahan gempanya jangan gede-gede, jangan ada sesuatu yang mengerikan, wes cukup secukupnya saja, jangan sampai ada yang nyeleneh-nyeleneh, minta sama Allah ya dalam batas ambang wajar saja, jangan sampai ada sesuatu yang berlebihan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan teman-teman, lalu dari segi pandang Mas Tulus sendiri apa? Sebelum ke megatrustnya, aku pengen jelaskan lagi, ketika aku nonton TV, si Maung Telon ini juga ngeromet atau ngoceh sedikit, rumah-rumah di bukit-bukit itu banyak yang akan jatuh ke bawah. Rumah-rumah di atas itu akan ketarik air dan juga tanah. Tak tanyain daerah mana, ya karena aku fokusnya ke Pasundan, Mas Tulus. Jadi yang aku urus ya Pasundan, yang aku kasih tahu Pasundan. Nah, ini kan agak sedikit, aku sampai menyebutkan beberapa tempat. Maaf ya teman-teman, Bandung, Lembang, Garut, Bogor, aku sampai gitu-gitu. Dan beberapa tempat itu dia anggukan gitu loh teman-teman. Beberapa tempat yang aku sebutkan, yang aku tahu ya, karena kan aku nggak tahu daerah Jawa Barat ya, jadi aku kurang paham. Beberapa tempat Jawa Barat yang aku tanya, longsor mana ini? Ini kan air sama tanah ya. Ibarat kata dia ngasih gambaran itu kayak tanah sama air yang kecampur jadi satu, terus jadi lumpur. Dia ngomongnya begitu. Dia nggak ngomong ada longsor, dia nggak ngomong ada pergesekan tanah, tidak. Atau ibarat kata tuh likuifaksi gitu-gitu ya. Dia nggak ngomong, karena kan bahasanya dia berbeda dengan kita ya teman-teman. Karena mereka kan bangsa jin yang mungkin mereka belum memahami cara menyampaikan seperti apa. Dia bilangnya adalah tanah yang campur dengan air yang kemungkinan akan jadi lumpur. Ya toh, berarti kan dari gunung-gunung runtuh, aku gituin. Dari yang atas ke bawah, rumah dari atas jatuh ke bawah dan lain sebagainya. Aku menyebutkan beberapa daerah, Bandung, Lembang, Bogor, Garut dan lain sebagainya. Ada beberapa tempat yang dianggukan. Ini yang harus hati-hati ya teman-teman. Aku nggak mempercayai juga yang dikatakan Maung Telon, tapi dalam hal ini teman-teman yang di tanah Pasundan, yang kira-kira rumahnya di bukit, atau yang mungkin memang ya longsor itu kan juga karena kesalahan kita sendiri, kita gundulin hutan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya jenengan rumahnya kira-kira di bukit dan ada kemungkinan besar adanya longsor, harus lebih hati-hati. Ketika terdengar suara gemuruh atau hujan terlalu besar, ya kita harus menyelamatkan diri kita masing-masing. Ya teman-teman, jadi si Maung Telon ngasih clue ke aku, ngasih warning ke Mas Tulus untuk lebih hati-hati soal yang namanya longsor tadi untuk di tanah Pasundan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan bahas soal megatrustnya sendiri, gempa megatrust di Jakarta dan juga di Pulau Jawa. Mungkinkah menurut Mas Tulus pandangannya seperti apa? Dan sorry teman-teman, karena aku sangat merasa ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Kalau dikategorikan mungkin atau tidak, presentase saja. Mungkin nggak Pulau Jawa dalam waktu dekat atau Jakarta khususnya dalam waktu dekat akan ada megatrust? 50-50. Buat aku 50-50. Karena gempa ini terus berputar teman-teman. Gempa ini terus mutar di seluruh wilayah Nusantara. Aku takutnya ada lempengan-lempengan tertentu yang terdorong karena gempa yang terus terjadi ini khususnya di daerah Pulau Jawa dan juga Jakarta, yang justru bisa saja mempengaruhi hal ini terjadi, mempengaruhi megatrust ini terpancing. Jadi 50-50. Mak, hujan, maaf mak.
50-50 dalam kondisi Megatrustnya ini 50-50 menurut aku, dan ini sangat ada besar kemungkinan terpancing. Besar kemungkinan 50-50, tapi menurut aku besar. Jadi tetap harus hati-hati saudaraku, minta ampun sama Allah dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Berhati-hati juga, waspada, kemudian bertawakal kepada Allah, minta perlindungan sama Allah. Jadi kalau aku sekarang bahasanya begini, diramalkan Jakarta kan megatrust, sedangkan kita tinggal di Jakarta, ya toh. Apakah aku harus pergi dari Jakarta? Enggak. Yang penting kita minta perlindungan sama Allah. Kalau toh mau ada apa-apa dan kita sudah waktunya memang kita di sini, ya wes kehendak Gusti Allah gitu loh. Jadi kita nggak usah terlalu yang parno gara-gara ada ramalan ini ramalan itu terus kita takut, terus kita ngeri megatrust terjadi dan sebagainya. Toh pada waktu dulu memang ketika gempa sering terjadi, megatrust ini sudah diramalkan dari dulu, dan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih tangguhkan, meskipun ya kita nggak pernah tahu akan terjadi atau tidak gitu loh. Cuman kalau segi pandangku pribadi ya sekarang, ya ini segi pandangku sendiri, sepertinya kalau dalam waktu dekat akan megatrust ya tadi 50-50. Cuman aku lebih yakin belum. Aku lebih yakin belum akan ada megatrust di Jakarta. Kalau di Pulau Jawa, beberapa titik yang lain mengalami gempa yang dengan kontur yang lebih besar, mungkin ya. Karena teman-teman kemarin aku bilang di Jogja juga kemungkinan akan ada, ternyata juga benar-benar gempa. Jadi aku tidak memaksa jenengan mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, tapi aku minta jenengan harus lebih hati-hati lagi. Jenengan harus lebih waspada lagi ketika menghadapi sesuatu. Jadi ketika ada gempa ya mitigasi mandiri lah, anak istri diurus, edukasi keluarganya juga soal gempa ini harus ngapain sih, gempa ini kita harus bagaimana kondisinya, apa yang harus kita lakukan ketika gempa. Nah, hal-hal ini yang harus kita terapkan ke keluarga besar kita supaya jadi bahan mitigasi mandiri juga buat keluarga kita gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti aku ngasih tahu terus mentang-mentang betul terus Mas Tulus hebat, dukun hebat, atau indigo hebat dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kalau yang aku sampaikan betul ya mungkin Allah memang sedang kebetulan menyampaikan atau menyamakan dengan apa yang Mas Tulus sampaikan, dan bukan menakut-nakuti. Kalau aku sih berharapnya apa yang aku sampaikan itu jadi bahan evaluasi kita, justru yang gak jauh dari Allah jadi dekat sama Allah ya ta. Setidaknya kamu yang pribadinya nggak baik jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi gempa NTT gempa lagi barusan. Oh tuh teman-teman. Nah 7,5 skala Richter. Tuh barusan juga gempa NTT kata Malus itu gempa lagi. Jadi ini masih muter teman-teman. Kalau dikategorikan bisa memicu, yes, mungkin saya juga akan berpikir yang sama ketika gempa yang berputar di seluruh Pulau Jawa, seluruh Nusantara khususnya, ini bisa memicu Gunung Merapi meletus, kemudian memicu megatrust dan lain sebagainya. Ini sangat besar kemungkinan. Tetapi secara supranatural, secara pandanganku, jadi prediksiku sendiri ya, kalau dalam waktu dekat megatrust dan juga yang ada terjadi Pulau Jawa dan juga Jakarta sepertinya belum. Dan ini sampai detik ini, percaya atau tidak, badanku masih kayak gini Rek. Ya Allah ya Rabb. Sesuatu yang gak bisa aku ceritakan sama kalian, tetapi banyak yang rasain sebetulnya. Nah gini teman-teman, aku berharap sih teman-teman yang punya clue atau punya firasat ketika ingin berkomentar atau mengatakan sesuatu, setidaknya harus ditahan. Jenengan harus tahu. Nah ini kelemahan anak indigo. Ketika dia tidak bisa mengontrol mulutnya sendiri, dia akan berkata seenak udelnya. Mau gempa mas di sini. Harusnya tidak terlalu meloho. Kalian yang punya kemampuan khusus yang Allah berikan izin untuk menerima clue. Iki goreng apa tuh mak? Hah? Oh pantas. Di hidung agak mampet. Soalnya kipasnya ke aku kan. Nah beberapa orang masih belum bisa mengontrol tubuhnya ketika berbicara, mengontrol mulutnya. Jadi aku sering baca komentar dari beberapa subscriber yang emang kok mas mau ada gempa kok, emang mau ini kok belum, ini belum apa-apa mas. Nah maksud aku gini teman-teman, ketika kamu punya kemampuan khusus, diberikan clue sama Allah, dikasih kelebihan sama Allah untuk lebih bisa lebih bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, atau dirasakan orang lain yang tidak bisa dilihat sama kamu. Kamu bisa ngerasa tapi orang lain enggak gitu loh. Seharusnya kita tahu batasan ketika kita menyampaikan sesuatu. Jangan terlalu meloho. Kenapa seperti itu Mas Tulus? Karena kalau kita terlalu lepas menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, biasanya ada feedback jelek ke tubuh kita sendiri. Ya, hati-hati. Makanya Mas Tulus sering bilang indigo itu ada berapa macam sih Mas Tulus? Macam-macam sekali. Ada indigo KW, KW1, KW2. Nah, orang-orang yang masih memiliki kemampuan tetapi belum bisa mengontrol mulutnya dalam menyampaikan sesuatu, ini yang masih agak diwaspadai kadar indigonya. Indigo kisahnya yo bukan sesuatu yang wah juga sih. Banyak orang yang bisa ngelihat biasa aja, nggak banyak ngomong juga ada. Nah, kebetulan aja kalau aku ini mau menyampaikan tetapi dengan batasan. Kalau aku gitu. Nah, aku agak ngeri dengan teman-teman yang berkomentar yang
Dia mas tanggal segini kan emang mau ada gempa, ramalannya kan begini-begini, langsung nyablak gitu loh, komentar itu langsung terbuka. Nah dalam hal ini seharusnya jaringan bisa lebih mewaspadai ya teman-teman. Sekali lagi ketika ditanyakan akankah terjadi dalam waktu dekat, Mas Tulus sepertinya kalau menurut Mas Tulus insya Allah belum. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi Jakarta dan Pulau Jawa untuk megatrustnya sepertinya belum. Tetapi kalau untuk gempa yang masih berputar di seluruh wilayah Nusantara di atas 5 skala Richter, Mas Tulus masih merasakan sampai detik ini akan berputar. Jadi harus lebih hati-hati, lebih waspada ya. Aku nggak tahu kenapa sih kayak gini loh teman-teman. Kayak dia itu fokusnya hanya di pinggir pantai, tapi setiap penjuru Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa bagian Kulon, terus NTT, Bali. Jadi kayak hanya beberapa titik, tapi di pinggir laut, tetapi di beberapa sudut. Ketika diambil sudutnya, ini hampir membentuk kayak beberapa segi gitu loh. Kayak kubus, kayak gambar kubus. Ketika diambil seginya secara gaib, bisa dilihat seperti gambar kubus yang setiap sudutnya itu kayak sini ada, sono ada, sini ada. Jadi kayak sengaja diatur gempanya itu. Nah, aku sih berharap mudah-mudahan gempa ini betul-betul diatur, tetapi untuk tujuan yang baik gitu loh. Menurutku ya, untuk tujuan yang bermanfaat untuk masyarakat juga, untuk makhluk hidup juga, sehingga ketika terjadi sesuatu yang besar tidak terlalu besar. Dan masih kembali soal tsunami dan lain sebagainya, tetap harus waspada teman-teman. Dan ini masih akan bersumber dari air, tetap dari air sampai bulan, anggaplah Maret lah, mentok-mentok sampai Maret. Ini masih berhubungan dengan air juga. Jadi teman-teman harus lebih waspada lagi. Ini prediksi kah, ramalan kah, kalian anggap jadi apakah, terserah, saya nggak peduli. Jenengan jadikan bahan evaluasi diri boleh, lebih hati-hati juga nggak apa-apa. Oke, minta perlindungan tetap sama Allah dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Intinya begini, beribadahlah dengan cara kalian masing-masing, tidak usah saling menghujat, kemudian tidak usah saling menghina, karena cara beribadah kita masing-masing tujuannya adalah saya dan Tuhan. Intinya kamu dan Tuhanmu masing-masing. Diterima atau tidak itu haknya Allah, haknya Tuhan kalian. Jadi nggak usah terlalu gini-gini. Dan satu lagi pesan Mas Tulus, kembali ke posisimu. Kamu keturunan Jawa, jangan lupa Jawa. Kamu keturunan Sumatera, jangan lupa keturunan Sumateramu dihilangkan. Jadi jangan sampai keturunanmu tadi dihilangkan. Kembali ke porosmu, posisimu, tetap jaga tradisi, sukumu, adat budayamu, kemudian tetap hargai leluhurmu juga. Jangan sok-sokan nggak mengakui Indonesiamu gara-gara agamamu. Aku intinya di situ. Aku nggak sebutkan agamanya, tapi kalau bisa jangan buang adat istiadatmu. Boleh diselaraskan, tapi jangan dibuang. Ya, jangan hapus beberapa hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat hanya karena alasan agama. Karena saya tahu agama ini adalah agama, semua agama itu baik, pasti mengarahkan ke sesuatu yang baik. Intinya di situ ya. Aku terus terapkan pesan-pesan itu karena ya masih yang bertanya, Mas Tulus bikin sedekah bumi masih boleh? Boleh, monggo. Hargai leluhur kalian dengan caranya tadi mengirimkan doa dengan sedekah bumi. Tetapi ya sajen-sajen yang tidak dengan syariat kalau bisa dikurangi ya teman-teman, dirubah atau diselaraskan dengan secara Islami aja, oke? Sedekah kemudian dengan doa dibagikan ke masyarakat ramai itu boleh. Tapi kalau menggunakan sesuatu yang dilarang sama agama kita sesuai dengan agamanya jenengan semua, kalau bisa jangan dilakukan, oke? Matur sembah nur orang baik. Saya doakan mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh, yang belum punya rezeki semoga melimpah rezekinya, yang punya tanggungan utang piutang semoga lunaskan utangnya, yang belum kerja cepat kerja, yang belum ketemu jodohnya cepat ketemu jodoh terbaiknya, yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, amin ya Allah. Dan sekali lagi Mas Tulus minta sama Allah, mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua Allah jadikan orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari musibah, bala, fitnah dan juga gangguan yang tidak baik untuk kita semua, amin 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 ya rabbal alamin. Siji meneh sing dagang sing usaha tak tunggakke laris manis, sing kerja jobe akeh. Yang kerja mau freelance, yang mau sudah di kantor dan sebagainya, semoga kerjaannya terus berjalan dengan baik dan jobnya melimpah ruah. Doain Mas Tulus juga ya, jobnya banyak ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kira-kira mau bahas apa lagi besok? Silakan klik kolom komentar ataupun di DM-kan saja di @bigtulus_bp2. Mas Tulus minta pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.